Assalamualaikum, halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Jihan Fadila dengan NIM 41823136. Di sini saya akan menjelaskan mengenai transformasi peran perempuan di era modern. Dulu, perempuan kerap diidentikan dengan dapur, sumur, dan kasur. Namun, kini perempuan memimpin rapat, mendirikan bisnis, bahkan mengambil keputusan strategi di pemerintahan. Lalu, apa sebenarnya yang berubah? Yuk ikutin video ini sampai habis. Perempuan di mata dunia memiliki perspektif yang beragam, mulai dari pandangan tradisional yang membatasi peran, hingga pandangan modern yang mendorong kesetaraan dan pemberdayaan. Pada zaman tradisional, seringkali dipersepsikan bahwa perempuan dipandang sebagai sosok yang lemah dan bergantung pada laki-laki, dengan peran utama sebagai ibu rumah tangga dan pengurus keluarga. Tentunya dengan adanya persepsi ini, terkadang pendidikan pada perempuan dianggap tidak penting karena beranggapan, untuk apa sekolah tinggi, akhirnya nanti kerja di dapur. Tetapi di era modern ini memiliki pandangan lain terhadap perempuan, di mana adanya penekanan terhadap kesetaraan gender dan hak-hak perempuan untuk merdeka, memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki di berbagai bidang seperti pendidikan, pekerjaan, dan tentunya politik. Di masa lalu, perempuan terbatas pada ranah domestik. Akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan politik sangatlah minim. Tapi kini, perempuan menjadi menteri, CEO, akademisi, bahkan aktivis perubahan. Perubahan ini tidak terjadi begitu saja. Ada proses panjang yang melibatkan perjuangan, pendidikan, dan tentunya komunikasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan peran komunikasi dalam perubahan gender. Komunikasi memegang penting dalam mendorong perubahan gender, karena ia membentuk cara kita memahami, menafsirkan, dan menanggapi konstruksi sosial dan budaya yang terkait dengan gender. Komunikasi baik verbal maupun non-verbal memengaruhi bagaimana kita memandang dan memperlakukan orang lain berdasarkan gender mereka, dan seberapa jauh kita menerima atau menolak stereotip gender. Nah, cara komunikasi mempengaruhi perubahan gender. Yang pertama, mengkonstruksi dan memperkuat persepsi terhadap perempuan. Komunikasi seringkali memvalidasi atau bahkan memperkuat stereotip gender yang sudah ada. Misalnya melalui media yang menggambarkan peran gender yang kaku, atau melalui interaksi sehari-hari di mana seorang diperlakukan berbeda berdasarkan gender. Yang kedua, mendorong perubahan perilaku. Komunikasi yang peka gender dan inklusif dapat membantu mendorong perubahan perilaku dan pemahaman yang lebih baik tentang gender. Ini termasuk dialog terbuka tentang pengalaman gender, penyediaan informasi yang tepat tentang isu-isu gender, dan pengentasan diskriminasi dan kekerasan berbasis gender. Yang ketiga yaitu menentang konstruksi sosial. Komunikasi dapat digunakan untuk menentang konstruksi sosial yang memperkuat ketidaksetaraan gender. Gerakan feminis dan aktivis gender seringkali menggunakan komunikasi untuk menyuarakan pengalaman mereka, perjuangan hak-hak perempuan, dan mendorong perubahan sosial. Yang keempat, meningkatkan pemahaman. Komunikasi yang efektif dapat meningkatkan pemahaman tentang pengalaman gender yang beragam, termasuk pengalaman mereka yang tidak sesuai dengan norma gender biner tradisional. Selanjutnya, ada contoh komunikasi yang mempengaruhi perubahan gender. Yang pertama ada media, iklan, film, dan acara televisi yang menyampaikan peran gender yang lebih bervariasi dan inklusif dapat membantu menentang stereotip dan membangun pemahaman yang lebih baik tentang gender. Yang kedua yaitu pendidikan. Kurikulum sekolah yang mempromosikan kesetaraan gender dan menghargai perbedaan gender dapat membantu membentuk generasi yang lebih toleran dan terbuka terhadap isu-isu gender. Yang ketiga yaitu interaksi. Komunikasi yang inklusif dan peka gender dalam interaksi sehari-hari seperti penggunaan bahasa yang netral gender dan menghormati pilihan identitas gender orang lain dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan inklusif. Dengan pemahaman peran komunikasi dalam membentuk persepsi dan perilaku terkait gender, kita dapat lebih efektif mendorong perubahan gender dan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan inklusif. Berikutnya ada contoh transformasi nyata.
Yang pertama yaitu Najwa Shihab. Sebagai jurnalis dan pembawa acara terkenal, ia dikenal karena keberaniannya mengangkat isu-isu sosial dan politik melalui program Mata Najwa. Tentunya, Najwa menjadi panutan banyak generasi muda karena kecerdasannya dan keberaniannya. Yang kedua ada Maudy Ayunda, seorang perempuan Indonesia yang dikenal sebagai aktris, penyanyi, penulis, dan aktivis yang sangat inspiratif. Ia menginspirasi banyak orang, khususnya generasi muda, karena keberhasilan akademisnya. Ia lulus dengan predikat cum laude dari Oxford University dan melanjutkan studi S2 di Stanford University. Ia juga berhasil menyelesaikan 2 gelar pascasarjana dalam waktu yang singkat. Yang ketiga ada Tri Risma Haryani. Sebagai mantan wali kota Surabaya, Tri Risma Haryani dikenal karena kepemimpinannya yang tegas dan visioner. Ia dikenal karena komitmennya terhadap pembangunan kota dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya ada tantangan yang dihadapi. Yang pertama ada diskriminasi dan stereotip masih kuat. Perempuan yang sering mengalami diskriminasi di tempat kerja seperti penggajian yang tidak adil, pelecehan seksual, dan pelanggaran hak-hak kerja. Diskriminasi juga terjadi dalam akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan sumber daya terutama di daerah terpencil. Stereotip gender yang membatasi peran dan kesempatan perempuan dapat mempengaruhi pilihan karir, pendidikan, dan bahkan perilaku mereka. Yang kedua yaitu ketimpangan upah dan akses. Permasalahan kompleks yang meliputi perbedaan upah antara pria dan wanita untuk pekerjaan yang sama, serta akses terbatas perempuan terhadap peluang kerja, pendidikan, dan sumber daya lain. Yang ketiga yaitu kekerasan berbasis gender. Kekerasan fisik, seksual, dan psikologi terhadap perempuan masih menjadi masalah serius. Kekerasan ini dapat terjadi di rumah tangga, di tempat kerja, dan di masyarakat umum. Selanjutnya, peran kita dalam mendukung transformasi. Yang pertama, perubahan perilaku dan pemikiran individu. Poin pertama terhadap laki-laki, menghargai dan menghormati perempuan, menentang stereotip dan norma-norma patriarki, serta mendukung perempuan dalam mengejar pendidikan dan karir. Nah, poin kedua, sebagai perempuan, menciptakan kesadaran tentang hak-hak perempuan, menuntut kesetaraan dalam berbagai aspek kehidupan, dan menjadi agen perubahan di masyarakat. Yang kedua yaitu peran masyarakat, meningkatkan kesadaran tentang kesetaraan gender melalui berbagai kegiatan seperti seminar, lokal karya, dan diskusi. Tentunya pendidikan juga memiliki peran penting, yaitu mengintegrasikan kesetaraan gender dalam kurikulum pendidikan, menciptakan lingkungan sekolah yang inklusif, dan melibatkan siswa laki-laki dalam diskusi gender. Lalu ada pembentukan komunitas yang inklusif, yaitu menciptakan lingkungan yang menghargai peran perempuan. Yang ketiga yaitu peran pemerintah, kebijakan yang mendukung kesetaraan gender, melakukan perubahan kebijakan yang mendorong kesetaraan seperti memberikan cuti parental yang setara, menerapkan kuota gender, dan memastikan hak-hak perempuan dilindungi. Lalu ada penguatan hukum, memastikan bahwa hukum melindungi hak-hak perempuan dan mengatasi kekerasan berbasis gender. Lalu ada akses layanan, meningkatkan akses layanan kesehatan reproduksi, pendidikan, dan ekonomi bagi perempuan. Perbedaan dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua jenis kelamin. Transformasi peran perempuan adalah refleksi kemajuan suatu bangsa, dan komunikasi adalah jembatan perubahan itu. Mungkin sekian dari presentasi saya kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.